Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Untuk baik, materi hari ini kita akan membahas tentang nilai dan norma. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami dan menjelaskan macam-macam norma dan contoh-contohnya. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menghayati pentingnya norma dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum Bapak menjelaskan materi, Bapak akan menyampaikan dulu kesepakatan kelas yang sudah kalian buat, yang sudah kita buat bersama. Jadi kesepakatan kelas ini yang terpampang di sini bukan hanya sebagai pajangan, tapi harus dilaksanakan. Ada berapa kesepakatan kelas yang telah dibuat? Ada 6 kesepakatan kelas. Yang pertama, disiplin waktu. Artinya datang tepat waktu setiap pergi ke kelas dan juga setelah istirahat. Yang kedua, tertib memakai seragam sesuai dengan hari. Hari ini Kamis, artinya kalian sudah memakai batik. Yang ketiga, kebersihan. Kelas harus bersih, piket harus dijalankan. Yang keempat, tugas, bertanggung jawab menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru dan selesai tepat waktu. Nah, tundukkan kepala kalian. Boleh dilihat di sekeliling kalian atau di bawah meja kalian, apakah masih ada sampah? Tidak ada? Oke, berarti piket hari ini setelah menjalankan dengan baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Masih semangat? Sebelumnya, Bapak akan memberikan ice breaking dulu kepada kalian supaya kalian konsentrasi dan tetap semangat. Jadi clue-nya ikuti apa yang Bapak katakan. Apa tadi? Ikuti apa yang Bapak katakan. Bebek, bebek, bebek. Ayam, ayam, ayam. Bebek, ayam, bebek. Ada berapa bebek? Oke, sekali lagi. Bebek, bebek, bebek. Ayam, bebek, ayam. Bebek, ayam, ayam. Ada berapa ayam? Oke, semuanya sudah konsentrasi dan kompak. Tepuk tangan untuk hari ini. Kita akan membahas materi pada hari ini, yaitu nilai dan norma. Sebelumnya, Bapak akan mengulas dulu apa yang telah diberikan materi pada minggu lalu. Apakah masih ingat atau tidak? Minggu lalu materinya apa? Sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Ya? Sosialisasi adalah proses sosial seumur hidup untuk mempelajari pola budaya, perilaku, dan harapan. Oke, betul sekali. Di dalam sosialisasi itu terdapat 2 sosialisasi. Yang pertama, hakikat sosialisasi. Yang kedua, agen sosialisasi. Nah, agen sosialisasi ada beberapa yang mempengaruhi agen sosialisasi. Yang pertama apa? Keluarga. Karena dari lahir sampai sekarang kita tetap berkaitan dengan keluarga. Yang kedua, setelah di keluarga pasti kalian akan berinteraksi dengan teman-teman di sekolah. Setelah sekolah, permainan. Setelah itu, media massa. Oke, good. Terima kasih kalian masih ingat materi minggu lalu. Sekarang kita lanjut ke materi nilai dan norma. Oke, bisa kalian lihat ada gambar apa di sini? Gambar rumah. Bapak ingin menerima pendapat dari kalian. Bagaimana jika di dalam suatu rumah, jika tidak ada aturannya, apa yang akan terjadi? Berantakan, kacau,
suasana rumah kacau, tidak ada aturannya. Artinya di dalam suatu rumah atau di dalam suatu negara harus mempunyai aturan yang disebut norma. Apa itu norma? Norma merupakan aturan atau cara yang diterapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Oke, jadi norma itu adalah sebuah pedoman kita dalam bertingkah laku. Apa pentingnya norma? Penting tidak norma? Sekali, karena kalau tidak ada norma, seperti tadi yang Bapak katakan, akan bablas, akan kacau, tidak ada aturan sama sekali. Selanjutnya, kalau mau masuk rumah, apa yang semestinya dilakukan? Memberi salam atau mengetuk pintu. Nah, sini Bapak akan membahas tentang pengertian nilai dan norma. Jadi, pengertian nilai terlebih dahulu. Nilai dapat dilihat sebagai sesuatu yang absolut, melekat pada objek dalam diri manusia dan identik dengan perilakunya. Jadi nilai itu terbagi 3 jenis. Yang pertama adalah jenis nilai material, yang kedua nilai vital, yang ketiga adalah nilai kerohanian. Dilanjutkan lagi pengertian norma. Norma adalah seperangkat aturan sosial atau panduan hidup manusia yang tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Jadi norma itu adalah sebagai pedoman atau pegangan kita dalam bertingkah laku. Apa fungsinya? Fungsinya memberi batasan berupa perintah atau larangan. Karena posisi norma itu memberikan batasan atau larangan yang tidak boleh kita lakukan. Dan jenis-jenis norma terbagi menjadi 4 macam norma. Yang pertama, norma kesopanan. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma keagamaan. Yang keempat, jadi keempat macam norma ini berlaku di Indonesia yang harus kalian laksanakan. Baik, nanti akan Bapak bentuk kelompok. Satu kelompok sesuai dengan nama-nama norma. Nanti akan Bapak bagikan kertas. Di dalam wadah ini ada kertas, ada tulisan sesuai nama kelompoknya. Ada kelompok norma kesusilaan, ada kelompok norma kesopanan, kelompok norma agama, dan juga norma hukum. Nanti kalian akan ambil, Bapak akan bagikan, kalian ambil. Nanti dibukanya sama-sama ya, jangan langsung dibuka. Paham? Oke, Bapak bagikan nih, silakan diambil. Oke, silakan untuk dibuka sama-sama. Nanti kalian buka, masuk ke kelompok mana kalian? Silakan buka. Sudah? Jika kalian sudah mengetahui nama kelompoknya, maka silakan kalian mencari teman kelompoknya. Di sini kelompok norma agama, di belakangnya kelompok norma hukum, di sini kelompok norma kesusilaan, di sini kelompok norma kesopanan. Silakan untuk mencari masuk di kelompoknya. Sudah ya? Nah, nanti Bapak akan membagikan LKPD-nya. Jadi kalian sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing mencari informasi terkait apa itu norma sesuai dengan nama kelompok. Ada norma agama, silakan kalian cari informasi terkait norma agama.
apa itu norma agama, bagaimana perilaku yang sesuai dengan norma agama, dan juga pelanggarannya. Dan kesusilaan juga sama, apa itu norma kesusilaan, perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan itu apa, dan juga pelanggarannya seperti apa. Paham ya? Nanti kalian gali informasi dan ditulis di LKPD yang akan Bapak bagikan. Baik, nanti sekarang Bapak akan bagikan. Oke, silakan kalian kerjakan. Referensinya boleh kalian lihat di bahan bacaan yang sudah Bapak bagikan, boleh di buku paket, dan juga boleh di internet. Linknya sudah Bapak bagikan di grup. Sudah terima? Oke, kalau sudah silakan buka handphonenya, kalian cari linknya di Google. Silakan. Siap? Kerjakan, silakan. Kerjakan, ya. Boleh referensinya di internet, silakan. Tulis nama kelompoknya udah. Tulis nama kelompoknya, nanti dalam kurung di situ nama-nama kalian. Tulis pengertian norma agama itu apa, perilaku yang sesuai dengan norma agama itu apa, dan pelanggaran apa. Nanti kita diskusikan. Nanti setelah pengerjaan kita presentasi di depan ya, masing-masing kelompok sambil tanya jawab. Tulis nama kelompoknya apa, norma kesusilaan. Itu dalam nama-nama kalian. Kendala? Saya presentasi ke depan dan tanya jawab. Oke. Silakan kerjakan. Tulis nama kelompoknya, nama kelompok, nama-namanya. Nanti kalau misalkan ada yang tanya harus dijawab. Ya. Tadi masuk buku ada, di bahan bacaan tadi ada. Tulis nama kelompoknya. Nanti presentasi ke depan, semuanya ke depan. Nanti yang bacanya satu orang saja. Yang lain juga harus sama ikut. Kalau misalkan ada pertanyaan dari kelompok lain harus bisa menjawab. Kalau ada kendala, tanya. Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, kita presentasikan. Siapa dulu yang akan presentasi? Kelompok hukum. Oke, silakan kelompok hukum maju ke depan. Kelompok hukum akan presentasi, kelompok yang lainnya tolong disimak baik-baik. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok norma hukum akan mempresentasikan
hasil kerja kelompok kami, yaitu pengertian norma hukum. Norma hukum adalah salah satu norma yang berlaku dalam masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama. Norma atau sebuah aturan yang dibuat oleh negara yang berlaku dalam masyarakat. Aturan norma hukum, aturan ini penting untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat itu hal ini karena norma hukum dapat melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Norma hukum merupakan peraturan yang harus dihormati dalam suatu negara agar dapat hidup dalam kerangka hukum. Contoh norma hukum: 1. Mentaati lampu lalu lintas. Sanksi yang diberikan jika melanggar adalah tilang berupa denda. 2. Tidak berbuat tindakan kriminal. Sanksinya adalah penjara atau denda. Silakan kelompok lain jika ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan untuk kelompok norma agama akan bertanya apa, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Asari. Saya perwakilan dari kelompok norma agama akan bertanya kepada kelompok norma hukum. Apa hukuman bagi seseorang yang melanggar lalu lintas? Apa hukuman bagi seseorang yang melanggar lalu lintas? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok norma keagamaan. Ya. Hukuman dari melanggar lalu lintas yaitu bisa saja ditilang atau mendapatkan sanksi berupa denda. Bisa ditilang atau disanksi berupa denda. Bagaimana, puas tidak? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu. Oke, selanjutnya siapa lagi? Oke, norma kesusilaan dulu, silakan. Yang lain perhatikan, simak baik-baik dan ajukan pertanyaan jika ingin menanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok norma kesusilaan akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang pengertian norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntut seseorang untuk berbuat kebaikan. Kehadiran norma kesusilaan bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu menyatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Contoh norma kesusilaan. Contoh norma kesusilaan antara lain ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menuruti suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik. Sebaliknya, contoh pelanggaran norma kesusilaan tampak ketika dia berbohong. Kebohongan itu akan menghadirkan sanksi norma kesusilaan berupa rasa bersalah. Sanksi norma kesusilaan. Beberapa contoh sanksi norma kesusilaan adalah sebagai berikut. 1. Timbulnya rasa malu karena tindakan yang dipandang tidak pantas. 2. Penghukuman hukum seperti masuk penjara atau denda. 3. Penilaian buruk dari orang lain terhadap individu yang melanggar norma kesusilaan. 4. Kehilangan kepercayaan dan reputasi baik di masyarakat atau dalam lingkungan sosial tertentu. Silakan untuk kelompok lain jika ingin bertanya. Oke, kelompok norma hukum, silakan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari norma hukum akan menanya ke norma kesusilaan. Sebutkan 3 contoh perilaku yang melanggar norma kesusilaan. Oke, sebutkan 3 contoh perilaku yang melanggar norma kesusilaan.
Yang melanggar norma kesusilaan diantaranya 1. Mencontek, 2. Berbohong, 3. Melawan orang tua. 1 mencontek, 2 berbohong, 3 melawan orang tua. Bagaimana, puas? Kita aplaus untuk yang bertanya dari kelompok norma hukum dan juga kelompok norma kesopanan. Untuk ditutup. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok norma agama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok norma agama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, pengertian norma agama. Norma agama adalah peraturan yang bersifat mutlak, tidak dapat ditawar dan diubah aturannya. Norma agama bersifat dari Tuhan Yang Maha Esa dan dijadikan pedoman bagi manusia dalam menjalankan ketaatannya terhadap agamanya. Contoh penerapan norma agama. Penerapan norma agama bersifat otonom, artinya bebas bagi setiap individu, tetapi tetap menyesuaikan kepercayaan yang diyakini. Penerapan norma agama juga tidak memandang waktu dan tempat dengan tetap menjunjung tinggi sikap menghargai bagi pemeluk agama lain. Berikut contoh-contoh penerapan perilaku mentaati norma agama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang diyakininya masing-masing. 2. Menjunjung tinggi nilai luhur keagamaan. 3. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama seperti berzina, mencuri, hingga membunuh. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, kelompok. Oke, kelompok kesusilaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursipa dari kelompok norma kesusilaan akan bertanya kepada kelompok norma agama. Bagaimana jika seseorang melanggar norma agama? Dan sebutkan 3 contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama di lingkungan sekolah. Baik, silakan. Bagaimana seseorang melanggar norma agama dan juga sebutkan 3 contoh perilaku yang sesuai. Silakan. Maka seorang itu akan mendapatkan dosa dan hukumannya tidak secara langsung, namun akan dipertanggungjawabkan di akhirat langsung. Jadi, jika seseorang melanggar norma agama, maka akan mendapatkan dosa. Dan itu tidak secara langsung, karena nanti akan dipertanggungjawabkannya di akhirat. Silakan yang kedua lagi itu. 1. Melaksanakan sholat zuhur berjamaah. 2. Menjalankan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. 3. Melaksanakan kegiatan Jumat ibadah. Itu pertanyaan perilaku yang sesuai dengan norma agama di sekolah. Jadi yang pertama, melaksanakan sholat zuhur berjamaah di sekolah, karena di sekolah kita setiap jam 12 atau setiap doa melaksanakan sholat zuhur berjamaah, semua siswa dan juga guru. Yang kedua, melaksanakan Maulid Nabi, karena kemarin kita sudah melaksanakan PHBI atau perayaan Hari Besar Islam. Yang ketiga tadi apa? Melaksanakan kegiatan Jumat ibadah, melaksanakan kegiatan Jumat ibadah, karena di setiap Jumat pagi kita melaksanakan pembiasaan kegiatan Jumat ibadah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita beri aplaus kepada penanya dari norma agama, norma hukum dan juga norma kesusilaan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok. Jadi, norma merupakan elemen penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Jadi norma itu sangat penting sekali dan itu harus kita laksanakan. Karena pentingnya norma adalah membuat kontrol atau batasan dalam kita bertingkah laku. Karena jika ada norma, maka apapun yang akan kita lakukan akan terbatas.
Yang tadinya mau mencuri karena dia ingat dengan norma hukum, maka tidak jadi. Jadi kesimpulannya norma itu adalah sangat penting. Siap untuk melaksanakan norma-norma yang ada di negara kita? Siap. Jadi begitu, norma itu sangat penting sekali dan harus kita laksanakan. Ada berapa jenis norma tadi? Norma apa saja? Apakah ada yang mau bertanya? Ada Pak. Oke, saya boleh silakan. Jadi begini Pak, di daerah kita kan banyak pelanggaran lalu lintas. Bagaimana cara mencegah pelanggaran lalu lintas? Oke, jadi bagaimana cara agar tidak terjadinya pelanggaran lalu lintas? Betul sekali apa kata Saifuddin. Bukan hanya di daerah kita, bahkan di daerah yang lain juga sama. Banyak sekali terjadi pelanggaran lalu lintas. Bukan hanya di kampung, di kota pun banyak. Ada lampu merah, bukannya berhenti malah bablas, terobos. Kemana-mana mengendarai motor harus memakai helm, tapi kenyataannya masih banyak yang tidak menggunakan helm. Padahal helm itu untuk keamanan, bukan karena dekat atau jauhnya. Dan bagaimana caranya? Yang pertama, lakukan edukasi atau sosialisasi. Jadi harus ada dari pihak kepolisian yang mensosialisasikan akan pentingnya lalu lintas. Bagaimana cara berkendara dengan baik, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam berkendara. Karena ada ketetapan dan aturannya dalam berkendara. Satu, kalau mengendarai motor harus memakai helm. Yang kedua, harus sudah mempunyai SIM. Dan syarat mempunyai SIM itu harus usia 17 tahun ke atas. Senang dengan pelajaran IPS hari ini? Senang tidak? Di dalam materi pelajaran tadi, hal apa yang membuat kalian senang dari pelajaran tadi yang kalian laksanakan? Di mana letak yang membuat kalian senang? Bisa berdiskusi. Berdiskusi. Terus apa lagi? Bisa mempunyai wawasan yang luas tentang norma dan Jadi dengan berdiskusi bisa mengetahui atau berwawasan luas. Apa yang menyenangkan yang kalian dapatkan? Bisa berbicara di depan orang banyak. Jadi bagian itu ya yang membuat Nur Malasari sangat menyenangkan adalah berbicara di depan orang banyak. Nah, apa yang membuat kalian mengalami kendala di bagian mana? Menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Kenapa? Kenapa? Harus Bapak akan memberikan tugas individu kepada kalian. Jadi Bapak akan membagikan LKPD lagi. Yang tadi LKPD kelompok, yang sekarang adalah LKPD individu. Jadi kalian mengerjakan soalnya di sini. Silakan dikerjakan soalnya. Hanya ada 3 soal di situ. Untuk mengukur pemahaman kalian, paham atau tidak dalam pembelajaran IPS ini. Sudah? Sudah, silakan dibuka.
pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang materi interaksi antar wilayah. Jadi silakan kalian di rumah pelajari, belajar dengan baik untuk mempelajari materi yang akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Yaitu materi apa? Silakan untuk dipimpin doa.